Menikmati cerita Jujutsu Kaisen terkadang bukan perkara mudah. Dengan power sistemnya yang unik, banyak istilah-istilah yang perlu dipahami pembaca buat lebih menikmati alurnya. Apalagi kalau istilah ini berhubungan dengan kejadian-kejadian penting. Entah itu pertarungan, kalahnya suatu karakter atau kekuatan karakter tertentu. Karena itulah di video ini, Rekomangga bakal mencoba menjelaskan istilah-istilah yang sering muncul di seri ini. Dari mulai istilah-istilah umum, penyebutan para karakter sampai yang berhubungan dengan power system Jujutsu itu sendiri. Pertama, kita bahas istilah umum di dunia Jujutsu dulu. Konsep integral dari cerita Jujutsu Kaisen sendiri adalah kutukan. Secara umum, kutukan merujuk pada energi negatif yang berasal dari emosi manusia. Dan dari energi negatif itu juga, terciptalah monster bernama roh kutukan. Bahkan istilah kutukan biasa juga dipakai buat merujuk roh kutukan itu sendiri. Tapi nggak jarang, istilah kutukan di seri ini juga dipakai buat merujuk ke ucapan atau kejadian yang menghantui seseorang, terutama para penyihir. Nah, roh kutukan atau Cursed Spirit sendiri adalah perwujudan monster dalam dunia Jujutsu Kaisen. Monster ini terbentuk dari energi negatif atau energi kutukan yang keluar dari para manusia. Pelan-pelan, energi ini pun berkumpul dan mendapatkan kesadaran. Inilah kenapa roh kutukan sering muncul di tempat-tempat yang banyak mengandung memori-memori buruk, seperti rumah sakit atau sekolah. Nah, roh kutukan juga terdiri dari beberapa jenis. Pertama ada janin kutukan atau Cursed Womb. Istilah ini merujuk pada roh kutukan yang masih berbentuk janin. Dan nantinya, setelah bermetamorfosis, akan berubah menjadi roh kutukan super kuat yang disebut roh kutukan tingkat spesial. Terus ada juga roh kutukan penyakit atau disease cursed spirit. Ini merujuk pada roh kutukan yang terlahir dari pandangan negatif manusia akan penyakit dan wabah. Berikutnya ada juga roh kutukan pendendam imajiner atau imaginary vengeful cursed spirit. Roh kutukan ini terlahir dari rasa takut manusia akan figur-figur tertentu. Misalnya, yang berasal dari cerita hantu atau yokai. Dan selain yang imajiner, ada juga roh kutukan penendam biasa atau vengeful cursed spirit. Istilah ini merujuk ke roh kutukan yang terikat pada individu tertentu dan terlahir dengan tujuan membahayakan orang lain. Roh kutukan ini biasanya terlahir dari manusia yang dikutuk setelah kematiannya. Tapi ada juga golongan manusia yang punya potensi besar menjadi roh kutukan penendam setelah mereka mati, yaitu para penyihir. Kecuali kalau mereka dibunuh dengan energi kutukan. Jadi apa itu energi kutukan dan penyihir? Nah, selain bisa membentuk roh kutukan, energi negatif manusia juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan, yang mana kemudian disebut dengan nama energi kutukan atau cursed energy. Energi ini dipakai oleh para penyihir buat memperkuat tubuh mereka dan memakai teknik sihir atau jujutsu. Jadi istilah jujutsu merujuk ke sihir yang berasal dari manipulasi energi kutukan itu. Nah, karena energi kutukan berasal dari emosi, semakin seseorang bisa mengontrol emosinya, semakin handal pula pengendalian mereka akan energi kutukan. Terus, jumlah energi kutukan seseorang juga berbeda satu sama lain. Dan umumnya, semakin banyak energi kutukan mereka, semakin hebat pula dia sebagai penyihir. Jadi, penyihir atau lengkapnya penyihir jujutsu atau jujutsu sorcerers adalah para manusia yang biasa memakai energi kutukan buat bertarung, membasmi para roh kutukan. Mereka dilatih dan dipekerjakan secara rahasia oleh pemerintah Jepang di dalam instansi bernama SMK Jujutsu. Syarat buat menjadi penyihir jujutsu adalah bisa melihat roh kutukan. Tapi buat menjadi penyihir yang handal, dibutuhkan energi kutukan yang besar dan teknik yang kuat dalam diri mereka. Karena itulah, nggak sedikit penyihir jujutsu yang gugur di tengah misi. Selain itu, ada juga istilah pengguna kutukan atau curse user. Mereka adalah manusia yang memakai energi kutukan buat tujuan jahat seperti membunuh manusia, membuat kekacauan atau menyebar teror. Jadi simpelnya, mereka adalah penyihir jahat. Dalam pertarungannya, baik penyihir atau pengguna kutukan
biasa bertarung dengan teknik sihir mereka. Disinilah kita masuk ke penjelasan istilah-istilah dalam power system Jujutsu Kaisen. Pertama, ada istilah teknik bawaan atau innate technique. Istilah ini merujuk pada teknik sihir yang tertanam dalam otak para penyihir sejak mereka lahir. Di umur 5-6, teknik ini pun mulai menampakkan diri. Dan seiring mereka tumbuh, formula dan cara pakai teknik ini terus terupdate di otak mereka. Artinya, sebagian besar kekuatan seorang penyihir datang dari teknik bawaan mereka. Terus, karena pemakaian teknik ini adalah dengan tenaga energi kutukan, teknik penyihir juga bisa disebut dengan istilah teknik kutukan. Nah, umumnya, seorang penyihir punya teknik bawaan yang berbeda satu sama lain, kecuali teknik bawaan yang juga disebut dengan nama teknik warisan. Jadi, ada istilah teknik warisan atau inherited technique yang merujuk pada teknik sihir yang turun-temurun diwariskan di keluarga atau garis keturunan tertentu. Keluarga-keluarga inilah yang umumnya menjadi klan besar dalam dunia Jujutsu. Seperti klan Zenin yang punya teknik 10 bayangan, klan Gojo dengan teknik Limitless dan Six Eyes-nya, dan klan Kamo dengan teknik manipulasi darahnya. Tapi sayangnya, kemunculan pewaris teknik-teknik ini terbilang acak. Jadi nggak jarang orang-orang yang nggak diharapkan menjadi pewaris justru mendapat teknik tersebut. Nah, pada dasarnya, cara kerja sebuah teknik kutukan nggak bisa diubah. Hanya aja, dengan memanfaatkan kreativitas dan latihan, penyihir bisa mengembangkan penggunaan suatu teknik ke berbagai variasi. Inilah yang dinamakan perpanjangan teknik atau extension teknik. Dan ini ada bermacam-macam. Pertama ada maximum output. Istilah ini merujuk pada saat seorang penyihir memakai teknik mereka dengan seluruh output energi kutukan mereka. Dengan cara inilah, mereka bisa membuat serangan yang lebih kuat. Berbeda dengan maximum output, ada juga istilah maksimum teknik atau teknik maksimum. Istilah ini merujuk pada perpanjangan teknik tingkat tinggi, di mana penyihir mewujudkan potensi terbesar dalam teknik kutukan mereka. Variasi teknik ini disebut sebagai puncak teknik seorang penyihir selain perluasan domain. Variasi teknik berikutnya ada teknik kutukan balik atau kurs teknik reversal. Di sini, penyihir membalik formula penggunaan teknik kutukan mereka. Jadi misalnya, teknik seseorang adalah mendorong. Dengan variasi teknik ini, mereka bisa memakai tekniknya buat menarik atau menyedot. Dan kunci buat memakai variasi ini adalah dengan penggunaan energi positif. Istilah energi positif merujuk pada energi yang berlawanan dari energi kutukan. Buat menciptakannya, penyihir perlu mengubah energi kutukan dari dua sumber yang berbeda dan mengkalikannya satu sama lain. Sebuah proses yang amat rumit dan butuh pengendalian energi kutukan tingkat tinggi. Nggak heran, nggak banyak penyihir yang bisa menciptakan energi positif ini. Nah, dari energi positif ini, juga muncul teknik buat menyembuhkan bernama teknik kutukan pembalik atau reverse course teknik. Dengan mengubah energi kutukan menjadi energi positif, energi yang tadinya dipakai buat menghancurkan, berubah menjadi energi buat menciptakan. Lewat inilah, penyihir bisa memulihkan luka dan bagian tubuh mereka yang rusak. Nah, saat menggunakan teknik-teknik mereka, beserta variasinya, penyihir biasanya perlu membuat simbol tangan, mantra, atau gestur tertentu. Meski begitu, penyihir juga bisa menghilangkan persyaratan itu demi membuat pemakaiannya lebih efisien. Hanya aja, saat simbol tangan dan mantra dipakai di sebuah teknik, efektivitas teknik itu akan meningkat. Nah, selain memakai teknik bawaan dan variasinya, ada juga teknik umum yang bisa dipakai oleh banyak penyihir. Jadi teknik-teknik ini bisa dipelajari oleh sebagian besar dari mereka. Cabang teknik umum pertama ada teknik barrier atau penghalang. Secara umum, istilah teknik barrier merujuk pada pemakaian jujutsu buat membentuk zona atau wilayah yang dibatasi oleh penghalang di sekitarnya. Sesuai fungsinya, teknik ini pun terbagi menjadi dua macam. Pertama, ada tirai atau curtain. Teknik barrier ini
biasa dipakai buat menyembunyikan atau mengurung sesuatu yang ada di dalam barrier, serta melarang entitas lain buat masuk ke dalamnya. Teknik barrier jenis ini biasa dipakai penyihir jujutsu buat menyembunyikan aktivitas mereka dari dunia luar. Pasalnya, keberadaan jujutsu dan kutukan dirahasiakan dari para warga sipil. Dan dalam misi para penyihir, tirai juga biasa dipasang oleh asisten manajer. Mereka adalah staf dari SMK Jujutsu yang bukan penyihir resmi dan hanya berperan sebagai pembantu. Kedua, ada perluasan domain atau domain expansion. Teknik ini sebenarnya dikhususkan buat mereka yang punya teknik kutukan. Jadi bisa masuk ke variasi teknik yang kita bahas sebelumnya. Tapi sebagai teknik barrier, perluasan domain disebut sebagai puncak dari Jujutsu. Jadi di sini, penyihir akan berluas domain bawaan mereka dengan energi kutukan sembari membentuk barrier buat menciptakan sebuah ruang terpisah yang menjebak targetnya. Pengguna pun lalu memasukkan teknik kutukan mereka ke dalam barrier itu, sehingga nantinya mereka bisa mengirim serangan teknik mereka dari segala sisi domain. Nah, istilah domain bawaan tadi merujuk pada pemandangan yang jadi perwujudan batin dan jiwa seseorang. Dan bagi para penyihir, domain bawaan ini juga merupakan perwujudan dari teknik kutukan mereka. Karena itulah, saat domain bawaan penyihir diperluas, muncul medan atau wilayah yang menguntungkan buat teknik mereka. Simbol tangan atau mantra khusus juga diperlukan buat makai perluasan domain. Dan umumnya, saat domain seseorang diperluas, bagian luarnya akan tertutup rapat oleh barrier hitam. Jadi saat dilihat dari luar, bakal tampak seperti bola hitam raksasa yang bisa melayang dan bahkan digerakkan. Nah, perluasan domain sendiri ada dua jenis, bergantung ke tingkat mematikannya. Pertama, ada perluasan domain mematikan atau lethal domain expansion. Perluasan domain ini adalah yang biasa dipakai oleh para penyihir modern dengan tujuan membunuh targetnya. Di sini, penyihir memasang fitur serangan pasti kena di barrier domain mereka. Dengan begitulah, selain mendapat keunggulan wilayah, segala serangan teknik kutukan dari pengguna juga bakal dipastikan mengenai targetnya. Artinya, peran dan kualitas barrier sangat krusial di domain tipe ini. Nah, guna memakai domain tipe ini, dibutuhkan keahlian tingkat tinggi serta pemakaian energi kutukan yang sangat besar. Bahkan normalnya, penyihir hanya bisa memakai domain tipe ini sekali dalam sehari. Setelah memakai domain tipe ini, penyihir juga akan masuki kondisi cooldown, di mana mereka nggak bisa memakai teknik kutukan selama beberapa detik. Nah, ada juga beberapa individu yang sanggup membuat domain mematikan tanpa perlu memasang barrier. Dan sejauh ini, baru Sukuna dan Kenjaku yang diperlihatkan sanggup memakainya. Di domain mematikan tanpa barrier, pengguna dapat memasang fitur serangan pasti kena dalam domainnya, meski domain itu nggak punya cangkang atau bagian luar. Dan dengan menghapus barrier yang harusnya menjebak target inilah, pengguna bisa memperluas radius domainnya lebih jauh. Hanya aja, pemakaian domain ini disebut teramat sulit, bahkan digambarkan layaknya melukis di udara. Nah, jenis domain berikutnya adalah perluasan domain non-mematikan atau non-lethal domain expansion. Jenis domain ini disebut lebih sering dipakai oleh para penyihir kuno. Jadi dahulu, penyihir kuno memakai perluasan domain lebih sebagai teknik standar. Lewat domain inilah, pengguna akan menjebak target dan maksanya buat mematuhi aturan tertentu yang tentu berhubungan dengan teknik penggunanya. Contohnya adalah domain Hiromi. Di situ, si target hanya dipaksa buat mengikuti sebuah sidang. Tapi kalau si target terbukti bersalah, dia akan mendapat hukuman. Artinya meski sama-sama bisa membahayakan targetnya, di dalam domain itu, si target nggak akan terbunuh langsung dan masih punya peluang buat melawan. Dan karena syaratnya yang ringan ini, domain tipe ini pun bisa dipakai terus-menerus. Berikutnya, ada domain non-complete atau incomplete domain. Jenis domain ini terjadi saat penyihir belum bisa secara penuh menguasai perluasan domain. Jadi di sini, dia hanya bisa memperluas domain bawaan mereka dengan energi kutukan
tanpa bisa menutupnya memakai barrier. Alhasil, domain ini pun nggak memberi efek serangan pasti kena ke penggunanya, dan hanya mendapat keuntungan medan buat tekniknya. Nah, sebagai teknik pamungkas, sebuah adu domain pun sering terjadi, baik antara para penyihir maupun juga para roh kutukan. Bahkan, cara paling efektif buat menghadapi domain lawan adalah dengan sama-sama memakai perluasan domain. Saat itulah, domain yang paling terasah akan menghancurkan domain yang lain. Nggak hanya itu, memakai domain buat kabur dari domain lain juga bisa dilakukan. Terus gimana kalau penyihir nggak punya domain sendiri buat melawan? Disinilah kita masuk ke teknik umum buat mengcounter perluasan domain, bernama teknik anti-domain. Seperti namanya, teknik ini dirancang guna menahan efek pasti kena dari sebuah perluasan domain. Teknik ini biasanya dipakai buat para penyihir yang nggak bisa memakai perluasan domain sendiri. Ada beberapa jenis dari teknik anti-domain. Pertama, simple domain atau domain sederhana. Sebagai anti-domain, teknik ini akan membentuk domain mini di sekitar tubuh penggunanya. Domain mini yang dilapisi oleh barrier ini pun bakal melindungi penggunanya dari efek serangan pasti kena sebuah perluasan domain. Hanya aja, di perluasan domain yang terbilang kuat, simple domain hanya akan sanggup bertahan beberapa saat. Nah, secara umum, teknik simple domain sendiri bisa divariasikan oleh penggunanya seperti menambah aturan yang berefek ke orang yang masuk ke dalamnya. Jadi simple domain juga bisa dijadikan sebagai teknik menyerang maupun bertahan. Teknik anti-domain berikutnya ada domain amplification atau amplifikasi domain. Teknik ini akan melapisi sekujur tubuh penggunanya dengan domain layaknya selimut. Domain ini pun bakal menetralkan efek serangan pasti kena dari perluasan domain serta teknik kutukan yang menyentuh penggunanya. Berbeda dengan simple domain, amplifikasi domain terbilang lebih fleksibel di mana pengguna dapat tetap bergerak dan menyerang target sembari terus terlapisi. Hanya aja, pengguna nggak bisa memakai teknik kutukan mereka sendiri saat sedang memakai amplifikasi domain. Berikutnya, ada teknik keranjang anyaman hampa atau hollow wicker basket. Teknik anti-domain ini adalah versi lama dari teknik simple domain. Jadi lebih sering dipakai oleh para penyihir kuno. Dan seperti simple domain, teknik ini juga menciptakan barrier kecil yang mengelilingi penggunanya dan melindunginya dari efek pasti kena sebuah perluasan domain. Hanya aja, teknik anti-domain ini nggak bisa menetralkan serangan teknik kutukan secara langsung. Jadi hanya efektif buat menahan serangan yang berasal dari barrier dalam domain. Dan sesuai namanya, barriernya berbentuk menyerupai keranjang anyaman. Terakhir, ada teknik anti-domain yang merupakan teknik rahasia dari 3 keluarga besar Jujutsu. Teknik ini bernama emosi bunga gugur atau Falling Blossom Emotion. Sebagai anti-domain, teknik ini sanggup menyelimuti penggunanya dengan energi kutukan layaknya selimut. Dan begitu sebuah serangan yang berasal dari domain mendekat, energi kutukan itu akan langsung mengcounternya, yaitu dengan mengirim serangan yang sama kuat. Itu dia teknik umum para penyihir Jujutsu yang berhubungan dengan teknik barrier dan counternya. Nah, selain teknik umum itu, dalam pertarungan, penyihir juga bisa memanggil makhluk bantuan yang bernama Shikigami. Jadi istilah ini merujuk ke makhluk atau monster yang menyerupai roh kutukan, tapi berperan sebagai pembantu para penyihir bertarung. Beberapa penyihir punya teknik kutukan yang memang bisa memanggil Shikigami mereka. Tapi ada juga yang memakai medium lain seperti jimat atau rambut buat memanggil Shikigami. Berikutnya, ada teknik umum yang berhubungan dengan serangan fisik. Pertama ada Black Flash. Istilah ini merujuk pada fenomena di mana serangan fisik seorang penyihir meningkat sangat dahsyat. Ini terjadi saat energi kutukan teraplikasi pada serangan fisik dalam kecepatan 0,000001 detik. Saat itulah, kilatan cahaya hitam yang berasal dari energi kutukan bakal muncul dan daya rusak serangan tersebut bakal meningkat hingga pangkat 2,5. Jadi simpelnya,
Kalau daya rusak atau damage sebuah serangan normal biasanya 100, jika mendapat Black Flash bakal meningkat hingga 100.000. Sebuah peningkatan yang amat dahsyat. Hanya aja, nggak ada satu penyihir pun yang bisa memakai Black Flash sesuka mereka. Jadi dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi hingga keberuntungan buat memicu sebuah Black Flash. Tapi menurut Nanami, saat seorang mencapai Black Flash pertama kali, mereka akan masuk ke kondisi di mana manipulasi energi kutukan menjadi amat mudah. Karena itulah, terkadang Black Flash bisa muncul berturut-turut. Bahkan kondisi pasca Black Flash bisa membuat penyihir berada di 120% potensi kekuatan maksimum mereka. Berikutnya ada juga istilah Divergent Fist atau tinju memisah. Istilah ini merujuk pada fenomena di mana serangan fisik penyihir memicu impact tambahan pada targetnya. Teknik inilah yang menjadi andalan Yuji buat melawan para roh kutukan. Awalnya, teknik ini bermula dari kebiasaan buruknya dalam mengendalikan energi kutukan sehingga terdapat delay dalam alirannya. Tapi setelah Yuji semakin ahli dalam mengontrol energi kutukan, dia juga sanggup dengan sengaja memicu efek Divergent Fist itu. Dan hasilnya terbukti ampuh pada Mahito. Itu dia beberapa teknik umum yang berhubungan dengan serangan fisik. Selain memakai teknik tadi, para penyihir juga bisa memakai senjata kutukan atau Curse Tool. Istilah ini merujuk pada senjata atau alat-alat pendukung bagi para penyihir yang telah dialiri energi kutukan, sehingga ampuh dipakai buat melawan para roh. Bahkan ada juga senjata kutukan tingkat spesial yang mana di dalamnya terdapat teknik kutukannya sendiri. Selain senjata, ada juga istilah objek kutukan atau Cursed Object. Istilah ini merujuk ke objek atau benda yang punya sejarah kelam dan dialiri oleh energi kutukan. Biasanya, benda-benda ini adalah sisa tubuh manusia atau penyihir terdahulu dan mereka bisa dibangkitkan kembali kalau diberikan wadah. Jadi ada juga istilah wadah atau vessel. Istilah ini merujuk pada manusia yang tubuhnya dihuni jiwa seseorang yang berasal dari objek kutukan. Jadi saat seorang makan objek kutukan, saat itulah dia menjadi wadah. Dan biasanya tubuh sang wadah bakal diambil alih sepenuhnya dan hilang kesadaran. Nah, berikutnya ada juga beberapa cara agar teknik atau serangan seorang penyihir menjadi semakin kuat. Disinilah kita masuk ke istilah Curse Restriction atau batasan kutukan. Istilah ini merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh penyihir atau roh kutukan buat mengekang atau menahan sesuatu demi mendapat tambahan kekuatan sebagai pertukarannya. Semakin berat batasan yang dipasang, semakin besar pula kekuatan yang bisa diraih. Nah, batasan kutukan ini pun ada beberapa jenis. Pertama ada sumpah terikat atau binding vow. Di sini, penyihir atau roh kutukan melakukan sumpah atau perjanjian memakai energi kutukan, baik dengan diri sendiri maupun pihak lain. Dengan mematuhi sumpah itulah, kekuatan besar atau tujuan tertentu bisa didapat. Tapi kalau sampai melanggar sumpahnya, hukuman atau bencana besar bisa menghinggapi mereka. Contoh umum pemakaian sumpah terikat bagi para penyihir adalah membocorkan teknik mereka. Dengan menjelaskan cara kerja teknik ke lawan sebagai bayaran atau pembatas, penyihir bisa memperkuat output energi kutukan mereka. Bahkan gak jarang, cara ini juga dipakai buat menambah efektivitas teknik serta mengecoh lawan itu sendiri. Jenis batasan kutukan kedua ada batasan surgawi atau Heavenly Restriction. Batasan kutukan inilah yang dialami oleh beberapa penyihir saat mereka lahir. Jadi di beberapa kasus, penyihir akan lahir dengan kekurangan di tubuh mereka. Dan sebagai gantinya, mereka akan mendapat peningkatan di aspek jujutsu lainnya. Contohnya, batasan surgawi bisa membuat penyihir terlahir dengan energi kutukan yang amat rendah. Tapi sebagai gantinya, dia akan mendapat peningkatan di aspek fisik. Sebaliknya juga bisa terjadi. Penyihir bisa terlahir dengan tubuh yang amat lemah. Dan sebagai gantinya, dia punya jumlah energi kutukan yang amat melimpah. Itu dia penjelasan istilah-istilah yang sering muncul di Jujutsu Kaisen. Dari istilah umum sampai dengan power sistemnya.
Semoga penjelasan ini bisa bikin kalian lebih paham dan lebih bisa menikmati cerita Jujutsu Kaisen sendiri. Dan kalau ada istilah lain yang ketinggalan atau pertanyaan seputar istilah-istilah ini, tulis saja di kolom komentar. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.